kegiatan jam 10 udah nggak ada celah, sehingga akhirnya setan mau ngasih waswasnya juga bingung, ini belah mana celahnya, deh dipenuhi. Maka jangan diladeni. Aslinya cinta Allah adalah cinta yang paling besar, lalu cintanya Rasulullah Muhammad SAW, dan memang Allah juga tanamkan cinta itu kepada orang-orang yang kita sayang. Makanya udah pada nikah belum di sini? Udah semuanya. Ada yang masih jomblo? Hah? Belum? Angkat tangan belum? Tenang ya. Rumus jodoh tuh, jodoh itu pasti ketemu, cepat atau lambat. Paling cepat di dunia, ya paling lambat di surga. Ya, iya dong. Ini anak-anak kena ledakan di Palestina, mohon maaf, nanti nyampe surga masa minta jodoh nggak Allah kasih? Ya, paling cepat di dunia, paling lambat di surga. Kan pertanyaannya satu, emang kita mati ke surga? Sedangkan di luar sana kadang bisa jadi ada yang ya udah deh nggak apa-apa demi aku dapat jodoh di dunia, ya udah aku nggak apa-apa dipacarin, ya udah aku nggak apa-apa lepas kerudung. Padahal jangankan si pacar naksir, satu dunia naksir Allah benci juga kita yang repot. Dan rumusnya sederhana, jangan tunggu kaya dulu baru sedekah, sedekah dulu nanti Allah jadikan kaya. Jangan tunggu imam yang soleh dulu baru jadi soleha, soleha dulu nanti Allah kirimin yang soleh. Ya, istilah rumah tangga istilahnya Allah tanamkan. Uniknya itu disebut setengah agama, ibadah yang paling lama. Dan kalau lagi ngobrolinnya ke situ, ayat nikahan paling ini apa? Paling sering dibaca Ar-Rum 21 ya, surat 30 ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ya, di ayat itu ada kata litaskunu yang merujuk kepada istri. Allah jadikan di istri itu kita bisa dapat ketenangan. Cuman uniknya kata litaskunu itu di Al-Quran diulangnya 4 kali. Diulangnya 4 kali. Dan dari 4 itu hanya 1 yang merujuk kepada istri. Sisa 3-nya merujuk kepada mana? Malam. Ya, malam. Dan waktu ngaji tafsir tentang ayat itu disebutkan, berarti ada maksud apa nih Allah menjadikan istri itu harus seperti malam. Kan beliau beri renungan, malam itu secapek-capeknya kita bak-bak siang, ketemu malam istirahat pagi bugar insya Allah. Capek 2 malam, capek 1 malam, misalkan kebalik hidupnya, dari gelap bangunnya pas gelap, tidurnya pas matahari terbit, lalu dibawa istirahat 2 kali siang juga belum tentu sebugar kalau kita istirahat malam. Wa minal laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Memang dijadikan lail malam libas, pakaian, selimut ya, untuk kita istirahat ya. Wa ja'alna an-nahar siang hari untuk kita mencari pencarian, cari ma'asya ya. Maka memang seharusnya ternyata bismillah ngomongin cinta ya, kalau cinta yang terluka ya, dan contoh cinta yang katanya nikah kan karena cinta. Ya udah, memang Allah pengennya istri itu setenang malam. Makanya betapa repot kalau misalkan ternyata ketemu istri bukan tenang malah makin gelisah. Kadang suka ngendongin kayak gini ya. Ini saya alhamdulillah ini banyakkan laki-lakinya. Di kajian yang sebelumnya ibu-ibu semua. Ada laki-lakinya sedikit saya husnuzon. Oh, saya pikir satu suami bawa 3 istri kali ya. Karena kajian parenting, namanya parent kan ya, suami istri, tapi kebanyakan ibu-ibunya. Ya mungkin 1 bawa 3. Ya. Terus bicara laki-laki, insya Allah semenjak waktu jadi suami kepikiran kayak begini ya, bahwa kayaknya Pak, kita Pak siap dibanting, dibak-bak capek di luar sana, mau kayak gimana juga patah tulang, banting keringat segala macam, peras keringat banting tulang, asal orang-orang yang kita sayang di rumah terpenuhi ya, mereka bahagia. Kadang ketika lelah, kadang ada suami itu obatnya cukup video call, ngelihat senyum anaknya, ngelihat senyum istrinya udah kecas lagi itu.
Betul kan? Sehingga bisa jadi kalaupun namanya jualan, namanya kerja, nggak melulu selalu baik ya. Mungkin dagangan nggak laku, mungkin kerjaan nggak lancar, atasan marahin, bawahan kurang ajar, udah lemes. Laki-laki bisa kuat lagi cuman karena ingat satu hal, setidaknya meskipun dunia memusuhiku, akan tetap ada satu wanita yang taat kepadaku apa adanya. Serius, pernah ngerasain kayak gitu Pak? Iya. Mau atasan maki-maki kita kayak gimana, nyampe rumah istri ngomong, gak apa-apa ayah, kamu udah tetap jadi suami yang terbaik. Lonyot tuh Pak langsung. Gitu. Ya. Serius. Pas jadi suami baru ngerasain kayak gitu. Dan istrinya juga Pak, ada ini, wahai para teteh, para bunda-bunda di sana, luar sana, ini ucapan wanita soliha kepada suaminya. Monggo mudah-mudahan dipraktekin ke suami sendiri ya, jangan ke suami orang ya. Mereka bilang kayak gini, wahai suamiku, kami, maksudnya kalian dan anak-anak kalian, kami tahan pahitnya kelaparan. Yang kami tidak tahan adalah panasnya api neraka. Bapak ngomong Masya Allah ya, ibu-ibu biasa aja loh Pak, karena memang itu kenanya ke laki-laki yang tadi ya, akan ada harinya kita namanya kerjaan gak lancar, kita udah bonyok, udah hancur, dagang misalkan, ya Allah mama maaf cuma dapat segini. Istrinya sambil meluk terus berkata, gak apa-apa ayah, kalau memang ini membuat kita lapar, kami kuat sekedar lapar, tapi kalau memang ini halal dan ini tidak membuat kita tekan neraka, bismillah, yuk kita syukuri, nikmati sama-sama. Wah, nikmat mana lagi yang lebih mahal daripada istri yang bersyukur. Di saat saya pernah ngerasain hidup di Thailand, ngelihat ada seorang istri minta cerai dari suaminya gara-gara tidak dibelikan mobil yang kelima. Mungkin mobil ke-1 sampai mobil ke-4-nya mobil Hot Wheels kali ya, jadi dia ngambek ya. Atau dibalik, kadang laki-laki, oh hari ini begitu indah, atasan memuji, bonus cair, bawahan kagum, pelanggan balik lagi, di kantong ngantongin kiri 50 juta, kanan 50 juta, siap nih nyenengin si mama. Nyampe rumah, istri malah berkata, Pak, yang benar aja, masa cuman segini, lihat tuh tetangga kamu, dia tuh bawahan kamu mas, masa mobilnya bagusan dia daripada kamu, pikir dong, pikir. Wih, gimana acting saya Bu? Saya ngambilnya dari film Azab itu Bu, asal tahu. Kalian tahu kan endingnya kayak gimana tuh perempuan yang kayak gitu ya? Pak, hari semenyenangkan apapun, satu-satunya wanita yang seharusnya paling taat secara syariat kepada kita malah paling sering nyap-nyap, rusak kan? Mana tahu-tahu ada anak magang di kantor imut lagi. Rusak ya, mulainya kan dari situ kan? Enggak, ini saya ngobrol waktu itu diundang podcast Pak Novel Baswedan, tau nggak? Yang disiram air keras. Hampir semua koruptor yang beliau tangkap, dia bilang, itu diawali dengan ada satu mulut yang nggak pernah puas di rumahnya. Pak, laki-laki Pak, mau dapatnya segimana, kayaknya udah nasi tempe, nasi telur, udah bismillah, nggak rewel kan kalau makan. Kita mah mangga deh, mau kayak gimana juga. Kadang juga gajian juga cuma lewat doang ya. Tapi ketika akhirnya yang di rumah, aduh tas aku gini, aku mau undangan nggak ada baju, itu baju selemari, emang bukan baju daun kan. Ya nggak semua gitu ya, banyak yang baik juga. Tapi kan kadang ya Allah, litas kunu, Allah pengennya isis tenang malam, dah baru cinta teh ya Allah. Dan nggak akan beres kalau mandang satu sama lain dengan secara hak dan kewajiban melulu. Dan hak dan kewajiban mah atuh gampang berkurang ya. Ini hak saya tahu mas, dan itu kewajiban kamu. Kalau kamu nggak sanggup lakuin, masih banyak pria lain yang mau. Film Azab lagi itu Bu, hati-hati ya. Tapi kan capek kalau, tapi terus gimana atuh mandang suami istri itu, mari kita pandang pasangan kita itu sebagaimana, ya Allah dia adalah jalanku menuju surgamu. Lebih gampang kayak gitu. Ya kalau misalkan bertanya pasangan, mas nyesel nggak sih nikahin neng ya. Orang Sunda misalkan ya, jawabnya pakai tauhid ya sih.
Neng, dulu kita pengen sama-sama nikah, tujuannya pengen ke surganya Allah ya. Kita minta kepada Allah. Allah itu dia maha tahu. Allah tahu dari miliaran wanita mana wanita yang paling tepat gandeng tangan AA ke surganya Allah. Dan Allah juga maha baik, nggak mungkin jauhin yang baik, nggak mungkin deketin yang buruk. Mohon sujud dari miliaran wanita, neng yang jadi istri maka sederhana. Kamulah yang dipilih oleh yang maha tahu dan maha baik untuk paling tepat gandeng ke surganya Allah. Tidak ada penyesalan sedikit pun. Meskipun hawa nafsu akan berkata, tuh di luar ada yang lebih muda, lebih bohai, lebih naksir ke kita dan segala macam. Jawab, kalau memang yang itu lebih baik menurut yang maha tahu, ya dia yang jadi istri Kenapa neng yang ada di rumah? Udah nyeblak duaan ya. Kalau enggak atau gimana ya Allah, berarti kebaikan memuncul, aku syukuri, lain syakartum la azidanakum. Quran surat 14 Ibrahim ayat 7. Barang siapa bersyukur nikmatnya ditambah, disyukuri berarti jadi pahala. Berarti kamu ladang pahala bagiku. Kurangnya pasti ada. Kita nggak nikah dengan manusia sempurna, kita tidak nikah dengan malaikat, dan mungkin akan menyakiti satu sama lainnya. Berarti kamu sedang jadi penggugur dosa bagiku. Berarti kapanpun aku bersamamu pilihannya cuma dua. Kalau nggak jadi pahala, jadi penggugur dosa, berarti kamu lagi ngedeketin aku ke surga. Berarti kalau aku ngambek melulu sama kamu, pilihannya cuma dua, entah terlalu cinta dunianya atau aku belum pengen ke surga. Gitu aja. Kalau nggak mau sampai kapan nggak kurang melulu nanti. Anggaplah kita ngikutin nafsu sekena kita. Begitu ada yang lebih muda ganti, mau sampai kapan? Karena nanti akan ada waktunya yang mudanya nggak mau lagi Pak sama kita, kitanya udah kisut soalnya, udah pasti expired ya. Bahkan ada di titik duit ada, bahkan mungkin perempuannya pun ada yang mau, kitanya udah nggak bisa ngapa-ngapain ya. Makan ini asam urat, makan itu kolesterol, udah mentok. Jadi iyalah dipupuk. Kita suka ada pertanyaan kayak gini ya sama anak-anak muda. Kok di Islam nggak boleh pacaran? Terus gimana nikah sama orang yang nggak kita cintai? Nggak pacaran gimana bisa cinta? Maka jawabannya, yang mempersatukan pernikahan mah bukan cinta. Cinta mah bisa timbul ujuk-ujuk. Dulu kita waktu SMP sekelompok terus sama yang itu naksir. Apalagi sekarang tiap hari seranjang bareng, masa ya nggak naksir? Terus apa tuh yang mempersatukan? Tujuannya mau apa? Ketika tujuannya sama, ibarat naik angkot, satu dari Bogor, satu dari Jakarta, nyatu di satu angkot yang sama, pengen ke Bandung. Ketika tujuannya sama, emang gak akan ada masalah? Tetap ada. Bannya bocor, bensinnya habis, atau dikorupsi. Ups. Tapi ketika ada masalah paling ngobrol. Kita berantemin apa? Dari awal pengen apa sih kita nikah? Dulu mah pengen ke surga. Demi Allah, juga masih pengen ke surga. Kamu gimana? Tidak mungkin istrinya menjawab, aku mah sekarang pengen ke neraka. Nggak mungkin. Jawab ya udah. Itu berarti kan apapun yang terjadi, saling nyakitinnya pun mungkin jadi penggugur dosa, saling disyukuri jadi pahala. Ya emang dua tiket itu ke surga itu penggugur dosa apa pahala. Maka udah tuh berarti kita ngambekin apa? Tujuannya masih sama. Kecuali kalau tujuannya udah beda. Karena tujuannya masih sama, ya udah ngapain aku turun di tengah jalan? Mending kalau dapat angkot yang baru, kalau malah ketabrak orang di tengah jalan tol misalkan. Ya udah selagi tujuan kita sama, ngapain tuh? Ya. Kalau dari awal kayak gitu, bismillah. Meski daripada misalkan dari awal tujuannya beda, yang satu pengen jadi hafiz Quran, yang satu pengen jadi selebgram misalkan. Tapi secara fisik sama-sama naksir. Ya Allah kok hidungnya kayak perosotan TK, mancung. Ya Allah kok dia tinggi, putih, langsing, kayak bihun lama-lama. Tapi dari awal tujuan beda ya, sama kayak tadi kan, naik di angkot yang sama, tapi satu mau ke Jakarta, satunya pengen ke Bandung, terusnya lingkar luar, kita pisah gitu. Ya selagi mau ngapain, kita mau apa?
Ya. Nah, kalau udah tujuannya dari awal, cintanya dari Allah, nyayanginnya juga karena Allah. Baik ke istri, atau baik ke suami, atau baik ke orang-orang. Orangnya ternyata tidak balas budi, ya udahlah, dia yang jahat, dia yang zalim, masa saya yang dihukum? Kan Allah Maha Adil. Tapi tetap aja dia tidak membalas kebaikan kita, ya kan baiknya bukan supaya dia suka, biar Allah suka, weh. Tapi tetap aja dia membalas air susu dengan air tuba. Saya itu bakal mati, cita-cita mau ke surga. Nabi Adam aja diusir dari surga, dosanya satu. Kita pengen ke surga, emang dosanya satu. Kalau mau jujur mau ke surga pakai amalan yang mana? Kalau jujur kan kita bingung. Sholat kita yang mana yang sering lupa rakaat itu? Yang zuhurnya 2:30, asarnya 5:30, subuhnya kadang 9:30. Kuliah kulhu melulu lagi. Sekalinya ganti ina atau ina. Sekalinya sholatnya lama, ruku, sujud di rakaat ketiganya panjang, dikira khusyuk, padahal lagi mikir, abis ini tasyahud apa berdiri ya? Atulah ala kadarnya. Maka kehalangan dosa sendiri, tapi tahu-tahu dikasih fasilitas. Ya sesekali ada yang julid, ada yang ngutang tapi galakan yang ngutang. Ya. Harusnya berarti, wah, dia lagi gugurin dosa saya, wah berarti dia lagi deketin saya ke surga, ini gampang, harus saya traktir seblak nih, traktir. Paling heran, perasaan saya habis fitnah kamu, kenapa saya ditraktir seblak? Bukan sayanya yang baik, Allah dan Islamnya. Oh gitu ya Islam, ajarin saya ngaji dong, malah jadi hidayah. Enaknya ketemu orang baik. Tetap aja kok dia nyebelin, alhamdulillah. Ada anak muda jual motor COD sama bapak-bapak. Ditanya dong, dia pernah jatuh nggak ini motor? Pernah pak, 2 kali. Terus, oh nggak cuman pernah jatuh pak, tenggelam pernah, ganti mesinnya, banjir teh ya. Udah gitu hilang juga pernah pak. Alhamdulillah masih jodoh ketemu lagi. Si bapak heran. Adek cerita kayak gitu, nggak takut saya nggak jadi beli? Beli atau nggak mah terserah Allah pak. Saya cuma disuruh jadi hamba yang jujur, nggak pengen zolim ke orang. Kalau kata Allah bapak bakal beli, saya nggak cerita apa-apa juga. Kalau kata Allah bapak nggak bakal beli, saya mau bagus-bagusin juga tetap nggak bakal beli. Bisa jadi bapak malah minjem duit. Oh gitu deh. Tapi maaf deh, gara-gara adek bilang gitu, saya jadi nggak minat sama motornya. Ya udah, nggak apa-apa deh. Tapi saya jadi minat sama adek. Adek udah punya jodoh belum? Insya Allah ya nggak? Belum pak, belum nikah. Emang kenapa? Sama deh, saya juga belum ya. Iya, digocek ya. Ceritanya terserah saya. Tapi dah senyum-senyum sendiri ketemu orang baik. Daripada kadang misalkan ya Allah, ada orang teh ngambek melulu, suka pernah dengar ada yang gitu ya. Asa kayak bangun tidur ngambek. Badan saya tuh remuk, tahu nggak? Bohong. Coba badan remuk betulan, bisa bangun? Enggak. Keluar kamar nanya si bibi, bi ada sarapan apa bi? Ada nasi kuning bu. Nasi kuning yang di depan teh ya? Kuningnya dia pucet. Tapi pelan-pelan dia cemilin, abis, kan kurang ajar. Berangkat ke kantor ngambek lagi. Macet banget sih ini Jakarta. Di luar negeri nggak ada nih macet-macet kayak gini. Padahal keluar negeri juga belum pernah. Ngambek lagi. Nyampe kantor kesal lagi. Kalian tuh bisa pada diem gak sih? Kepala saya tuh pecah tau. Bohong. Gimana kepala pecah di kantor, darah di mana-mana atau harus dipel? Hiperbola. Namanya ibu ambek sejati. Sering dengar yang kayak gitu bu? Sering? Ada yang sering dengar orang ngomong gitu? Kedengaran jelas suaranya? Iyalah suara kita sendiri ya enggak? Ya gitulah nantinya, segala hal baru jadi baik satu standarnya, bikin kita tambah dekat sama Allah. Teman
teman mana yang paling baik, bukan yang paling sering traktir, tapi yang semenjak kenal sama dia tambah banyak ingat Allah, tambah banyak sujudnya. Meskipun menurut kita, ih bawel, ih ngajak sholat wae. Kerjaan mana yang paling baik, bukan yang paling gede gaji dan fasilitas, tapi yang semenjak kerja di situ tambah banyak sujudnya, tambah banyak syukurnya. Sama, kalau udah kayak gitu enak istilah. Nanti jadi kaya, ini kapan duit jadi baik? Kalau digunain tambah dekat sama Allah. Sudah kaya tambah banyak, bukan malah flexing, poya-poya atau dipakai maksiat. Jadi penguasa, ya udah pemimpinan yang paling baik yang bikin dirinya dan yang dipimpinnya tambah dekat sama Allah. Karena kepemimpinan cuman alat buat ngenalin Allah, buat negakin aturan Allah. Mumpung punya kuasa, kalian semua saya potong 2,5% untuk zakat. Kalau yang ngingetin teman kerja kan suka diomelin, so tahu lu nggak usah ngasih tahu gua. Kalau yang ngomong bosnya, beda cerita. Mau viral, mangga, tapi popularitas cuman alat buat ngenalin Allah. Mumpung ada yang nonton, ada bikin akun sendiri, follower 0, nggak ada yang nonton live juga. Meninggal nggak ditanya followersnya berapa, tapi ditanya kamu ngajarin apa ke followers kamu. Pintu surga memang ada 8, tapi belum ada pintu surga bagi yang centang biru, nggak ada. Centang biru, Jadi apalagi kadang orang udah bisa nilai lah, follower 200.000, masa yang komen 2, kan ketahuan belinya. Ya udah, kebaikan itu. Dan kita hamba Allah ya, bukan hamba dunia. Apa cirinya hamba dunia? 3. 1, selalu cemas dengan yang belum terjadi. Kejadian belum, stres duluan, Pak. Capek nggak? Ada psikolog pernah bilang gini, dari 100% hal yang kita takuti, yang kejadian itu 15%, Pak. Tapi udah takut duluan, bikin kita nggak mau makan, nggak mau minum, nggak mau tidur, besoknya tipes tuh, nggak kejadian lagi. Makanya ada doanya kalau di Al-Ma'thurat kan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Apa bedanya? Sama-sama gelisah, tapi ada yang gelisah dengan yang sedang terjadi, ada gelisah untuk sesuatu yang belum terjadi.